Halo, senang sekali Anda bergabung dalam penelusuran kita kali ini. Sumber kita adalah sebuah buku yang menarik loh, terbit tahun 1898. Wow, 1898 ya? Tua sekali. Iya, judulnya The Majesty of Calmness atau Keagungan Ketenangan, karya William George Jordan. Mungkin semacam permata tersembunyi gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Usianya memang lebih dari seabad. Tapi, isinya itu terasa mengejutkan relevan loh. Buku ini menggali soal gimana ya cara menemukan kekuatan batin, terus bagaimana tetap tenang di tengah gempuran kesibukan modern ini. Dan juga pandangan unik soal kegagalan dan kebahagiaan ya? Betul, cara pandang yang cukup unik terhadap hal-hal seperti ketergesa-gesaan, kegagalan, dan apa sih sebetulnya kebahagiaan sejati itu. Oke, jadi misi kita hari ini adalah menyajikan intisari pemikiran Jordan ini untuk Anda. Kita akan lihat bareng-bareng nih, apa aja ide-ide dari tahun 1898 ini yang mungkin masih bisa kita pakai sekarang. Kayak nemu peta kuno ya buat navigasi hidup zaman sekarang. Hahaha, bisa dibilang gitu. Oke deh, mari kita mulai petualangan ini. Kita mulai dari intinya dulu ya, konsep ketenangan. Menurut Jordan, ini bukan pasif loh. Bukan ya, bukan kayak batu Sphinx gitu. Bukan. Atau pasrah pada nasib gitu aja. Yang ia sebut fatalis. Orang yang merasa hidupnya kayak kapal tanpa kemudi. Diombang-ambing ombak. Justru, sebaliknya. Tepat sekali. Bagi Jordan, ketenangan itu adalah kekuatan aktif. Sesuatu yang terpancar dari dalam. Ini semacam, keseimbangan jiwa yang kokoh. Yang selaras antara diri kita dan tujuan hidup kita. Jadi lebih ke fokus dan keyakinan diri ya. Iya, fokus yang tak tergoyahkan, keyakinan pada diri sendiri, dan kesadaran penuh akan adanya cadangan kekuatan batin yang siap kita pakai kapan aja dibutuhkan. Ketenangan sejati itu sumbernya dari dalam. Anda tadi sebut sumbernya dari dalam, ini jadi ingat analogi Jordan yang kuat banget. Kedalaman lautan. Ah, iya. Yang permukaannya bisa bergolak hebat kena badai, Betul. tapi di kedalamannya, laut itu tetap tenang luar biasa. Nah, ketenangan batin ini katanya jadi fondasi kita buat menghadapi badai kehidupan. Persis. Jordan itu melukiskan hidup kayak pelayaran yang penuh potensi bahaya. Ada badai tiba-tiba, kabut tebal yang bikin sesat, karang tersembunyi. Nah, ketenangan inilah kompas dan jangkar kita. Dan menariknya, ini bukan cuma buat krisis besar aja kan ya? Betul. Dia menekankan ini justru perlu dipupuk dalam situasi sehari-hari saat hadapi khawatir kecil, gangguan, bahkan fitnah atau gosip nggak enak. Oh gitu. Ada contoh menarik soal bangau dan elang. Ah iya, analogi bangau itu. Saya ingat, gimana seekor bangau yang tetap tenang pas diserang elang, justru bisa menangkal serangan itu. Karena ketenangannya memungkinkan dia pakai paruhnya yang tajam secara efektif. Elang yang panik malah bisa kalah. Jadi, ketenangan itu bukan lemah, tapi malah puncak strategi ya. Benar. Jordan menyebutnya sebagai mahkota pengendalian diri. Ini pencapaian tertinggi dari penguasaan diri. Dan ketenangan ini punya efek samping yang menarik juga dalam interaksi sosial kita. Oh iya, kayak gimana tuh? Misalnya nih, kemampuan kita buat lihat sukses orang lain, bahkan yang mungkin kita anggap caranya agak curang atau nggak sepenuhnya jujur gitu, tanpa kita merasa iri atau goyah gitu. Menarik. Jadi tetap fokus ke diri sendiri ya? Iya, orang yang tenang itu, kata Jordan, tetap fokus pada jalurnya sendiri. Nggak terusik sama teka-teki keadilan dunia yang mungkin rumit, kita ya tetap jalan aja di jalur kita. Nah, gimana menurut Anda? Resonansi ini terasa nggak dalam pengalaman Anda menghadapi dinamika sosial sekarang? Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan nanti. Sekarang kita geser sedikit yuk ke kritik tajam Jordan soal apa yang dia sebut hurry, ketergesa-gesaan. Momok Amerika ya istilahnya waktu itu. Iya, padahal itu lebih dari 125 tahun lalu loh. Tapi dia bedain ini dari sekedar bergegas atau haste. Betul, ini pembedaan penting. Bergegas atau haste itu bisa aja positif kalau ada tujuan dan metode yang jelas. Tapi hurry atau ketergesa-gesaan yang dikritik Jordan itu gimana ya? Kesibukan tanpa arah, tanpa metode. Jadi cuma ngandelin energi aja gitu. Iya, ngandelin energi mentah tanpa perencanaan matang. Dia pakai analogi menara Babel tuh. Banyak banget pekerja, tapi nggak ada arsitek yang ngarahin.
Hari itu selalu coba ganti rencana yang solid dengan sekedar kecepatan dan energi. Dan dampaknya, kata Jordan, wah merusak banget ya. Bukan cuma soal kerjaan jadi nggak efisien. Jauh lebih luas. Dia lihat hari ini jadi biang keladi pengorbanan nilai-nilai penting. Kebahagiaan dikorbanin demi materi, kesehatan diabaikan, bahkan kehormatan bisa tergadai. Sampai ke hubungan keluarga juga ya. Iya, dia kritik dampaknya ke keluarga. Ada bagian dia soroti pria sibuk yang pulang ke rumah maunya dimanja, seolah cuma mereka yang capek. Padahal istri mereka juga hadapi beban dan khawatir seharian. Jordan mempertanyakan dinamika ini. Wah, kritik sosial yang cukup berani ya untuk zamannya. Dia juga singgung soal korupsi dan pendidikan kan? Bener. Dia lihat ketergesa-gesaan bisa dorong korupsi demi untung cepat, korbanin kualitas demi kecepatan, dan sistem pendidikan juga kena kritik. Dia sebut kayak rumah kaca. Maksudnya gimana tuh rumah kaca? Maksa dijejali informasi sebanyak mungkin ke kepala anak, tapi gagal ngajarin cara mikir kritis, cara mengamati dunia pakai indera mereka sendiri. Hasilnya, lulusan yang rapuh, nggak siap hadapi realitas hidup. Belum lagi dampak fisiknya ya. Nah itu dia, gangguan pencernaan. Ada candaan sinisnya soal makan siang cepat saji bisa jadi tulisan di batu nisan. Terus gangguan saraf. Rasanya tekanan hari ini masih banget kita rasakan ya, bahkan mungkin lebih intens di era digital ini. Sangat terasa sih. Beda banget ya sama pandangannya soal alam semesta. Jordan lihat alam semesta sebagai guru kesabaran. Pohon ek yang kokoh butuh puluhan tahun, nggak kayak jamur yang tumbuh semalam. Filosofi juga gitu ya. Betul, filosofi mendalam bertahan berabad-abad, nggak kayak tren sesaat yang datang dan pergi. Ini pengingat kuat sih buat hargai proses, kualitas, dan sabar, bukan cuma ilusi kecepatan aja. Oke, dari ketergesa-gesaan eksternal kita pindah ke pengaruh internal yang nggak kelihatan. Pengaruh pribadi. Jordan punya ide menarik nih. Katanya tiap orang itu mancarin atmosfer. Betul, kayak medan energi tak terlihat gitu. Ada orang yang kehadirannya terasa hangat kayak matahari, bikin kita optimis, nyaman. Ada juga yang sebaliknya, dingin kayak gunung es. Bikin kita kaku atau pengen jaga jarak gitu ya. Iya, bahkan ada yang kayak rawa beracun katanya. Hadir aja udah bikin kita capek, pesimis, atau kayak kesedot energinya. Pernah nggak sih Anda secara intuitif ngerasain radiasi beda dari orang sekitar? Kayaknya semua orang pernah ya. Jordan bilang pengaruh ini kerjanya diam-diam tapi kuat banget ya. Kuat sekali. Dia analogiin kayak gaya gravitasi atau panas matahari nggak kelihatan tapi dampaknya fundamental. Nah, kabar baiknya menurut Jordan, kita punya pilihan atas atmosfer yang mau kita pancarkan. Oh, kita bisa milih. Iya, mau mancarin kebaikan, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, optimisme, dan jangan pernah remehkan dampak pengaruh positif kita, sekecil apapun kelihatannya. Ini nyambung sama contoh rantai pengaruh yang dia kasih itu ya. Yang Godwin, Malthus, Darwin. William Godwin nulis sesuatu tahun 1797. Itu menginspirasi Thomas Malthus setahun kemudian buat nulis buku soal populasi. Buku Malthus inilah yang puluhan tahun kemudian dibaca Charles Darwin. Dan ngasih dia ide kunci buat The Origin of Species itu. Iya, buku yang ngubah sains itu terbit 1859. Rantai pengaruhnya lebih dari 60 tahun. Ini nunjukin gimana satu ide atau tindakan kecil bisa bergema jauh banget melampaui bayangan kita. Wow, keren banget perspektifnya soal dampak jangka panjang. Artinya, penting juga dong buat kita milih lingkungan atau atmosfer orang lain yang dukung pertumbuhan kita? Penting banget. Atau kalau nggak bisa milih, setidaknya kita perlu bangun semacam kekebalan terhadap pengaruh negatif. Jordan nyebutnya kayak minum kinin moral. Kinin? Obat malaria zaman dulu itu ya? Iya, buat ngelindungin diri dari malaria, pengaruh buruk di sekitar kita, gitu analoginya. Oke. Dari pengaruh eksternal dan internal, sekarang kita fokus ke kekuatan dari dalam. Kemandirian atau self-reliance. Ini bukan sekedar percaya diri biasa kan ya? Jauh lebih dalam. Percaya diri itu mungkin baru lihat potensi atau merasa mampu. Kemandirian, menurut Jordan, itu tindakan nyata buat wujudin potensi itu. Ngandelin kekuatan diri sendiri. Analoginya yang soal gym itu gimana? Iya itu bagus banget. Anda nggak bisa nyuruh asisten Anda pergi ke gym tiap hari, biar otot Anda yang terbentuk. Anda sendiri yang harus angkat beban itu. Iya juga ya. Jadi, hidup itu intinya proyek individu gitu. Persif!
Jordan negasin kalau hidup itu masalah individu yang harus Anda pecahkan sendiri. Alam semesta, katanya, nggak nerima perwakilan atau wali. Nggak ada yang bisa jalanin hidup buat Anda. Kalau kurang mandiri, kita cenderung gimana? Cenderung ragu, gampang nyalain keadaan atau orang lain. Saya nggak dihargai lah, lingkungan nggak dukung, dia nih yang halangin saya, gitu-gitu. Sebaliknya, orang yang mandiri. Orang mandiri itu lihatnya ke dalam diri, buat cari solusi dan kekuatan. Mereka lihat kegagalan atau kesulitan bukan sebagai akhir, tapi cuma fase sementara. Kayak lewat terowongan gelap gitu. Nah, persis. Ibaratnya lagi lewat terowongan gelap, mereka tahu pasti ada cahaya terang di ujung sana, dan terus aja jalan. Kemandirian ini tumbuh subur kalau fokus kita itu bersaing sama diri sendiri di masa lalu, biar jadi lebih baik hari ini. Kayak contoh pabrik baja Cambria yang tadi disebut. Ya, pabrik rel baja Cambria yang sukses banget di masanya. Pas ditanya rahasianya, jawabannya simpel. Kami selalu berusaha ngalahin produksi rel terakhir kami. Fokusnya ke peningkatan internal terus-menerus. Jadi kayak pohon ek ya, bukan tanaman merambat. Betul, jadilah pohon ek yang kokoh berdiri sendiri, bukan tanaman merambat yang selalu butuh sandaran ke orang lain atau keadaan. Ngomongin soal kemandirian hadapi tantangan, ini bawa kita ke salah satu ide Jordan yang paling radikal nih, dan mungkin membebaskan. Lihat kegagalan sebagai bentuk lain dari kesuksesan, ini bukan cuma belajar dari kesalahan biasa kan? Bukan cuma itu, ini lebih dalam. Jordan ngunjukin gimana kegagalan total dalam capai tujuan awal, justru bisa hasilin kesuksesan tak terduga yang nilainya jauh lebih besar. Ini sering kita lupain. Contoh rakit kayu Pajo Kinsi itu jelas banget. Iya, ceritain lagi deh. Rakit kayu gelondongan raksasa dari Kanaga itu kan hancur lebur kena badai pas mau nyampe New York. Kelihatannya bencana finansial, gagal total. Bener, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Departemen Hidrografi AS minta kapal-kapal di seluruh dunia laporin kalau nemu serpihan kayu dari rakit itu. Data lokasi dan waktu penemuan yang kekumpul dari ratusan kapal ini Malah bikin ilmuwan bisa memetain arus laut global secara akurat buat pertama kalinya. tepat. Penemuan ilmiah besar lahir dari puing-puing kegagalan komersial. Jadi hasil sampingan yang nggak disengaja ternyata jauh lebih berharga daripada tujuan awalnya. Itu contoh luar biasa sih. Ada lagi nggak contoh kegagalan yang justru melahirkan sesuatu yang berharga? Banyak banget yang dia kasih. Para alkemis kuno gagal total ubah logam jadi emas. Tapi dalam proses gagal itu, mereka nggak sengaja letakin dasar-dasar ilmu kimia modern. Oh iya ya. Mereka nemuin zat baru kayak antimon, fosfor, ngembangin teknik distilasi, kristalisasi. Columbus gagal nemu rute barat ke India. Tapi kegagalannya buka benua Amerika buat Eropa. David Livingstone juga yang gagal jadi misionaris di China itu? Betul, perang candu halangin dia ke China. Kegagalan rencana awalnya itu bawa dia ke Afrika, di mana dia kemudian lakukan eksplorasi luar biasa dan buka benua itu buat dunia luar. Bahkan di seni juga ada ya. Sir Walter Scott, Millet. Iya. Kegagalan finansial Sir Walter Scott maksa dia banting setir nulis novel sejarah Skotlandia yang sekarang jadi klasik. Kemiskinan dan duka mendalam pelukis Millet pas istrinya sakit parah, yang kayaknya titik terendah, justru diyakini mempertajam kepekaan artistiknya sampai lahir mahakarya Angelus. Jadi, perspektif Jordan ini benar-benar ngubah cara kita lihat kemunduran ya. Bukan akhir dari segalanya. Sama sekali bukan. Kuncinya, kata Jordan, bukan apa yang terjadi pada kita, tapi apa yang kita ambil dari pengalaman itu. Kegagalan bisa jadi fondasi yang lebih kokoh buat sukses berikutnya. Titik balik tak terduga, atau guru terbaik soal cara melangkah yang lebih bijak. Alam juga nunjukin siklus ini kan? Ulat benih. Iya, alam penuh siklus kegagalan transformatif. Ulat gagal jadi kepompong, terus lahir jadi kupu-kupu. Benih gandum harus hancur dalam tanah buat tumbuh subur. Yang dibutuhin itu keberanian buat terus maju, belajar, dan percaya pada potensi tersembunyi dalam tiap kesulitan. Nah, ngalir dari ide buat terus maju ini, Jordan juga punya resep simple tapi kuat buat jalanin hidup sehari-hari. Lakukan yang terbaik saat ini. Ya, lakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan pemahaman yang Anda miliki saat ini, sambil terus berusaha mencari pencerahan yang lebih baik. Prinsip ini berlaku buat semua hal, besar maupun kecil. Dia kasih contoh aktor terkenal Edwin Booth. Gimana ceritanya itu? Booth, katanya, selalu jaga postur tubuhnya, tetap anggun dan tegak,
Bahkan pas dia sendirian di rumah, nggak dilihat siapapun. Hasilnya, pas dia tampil di panggung, semua gerakan dan sikapnya kelihatan alami banget, ngalir, penuh keanggunan. Bukan sesuatu yang dibuat-buat atau dipaksa buat pertunjukan. Oh, jadi itu hasil konsistensi melakukan yang terbaik dalam kesehariannya? Betul. Kebiasaan kecil yang konsisten, bangun kualitas yang lebih besar. Dia juga nolak ide kalau usia itu penghalang kan? Iya, itu juga menarik. Betul sekali. Jangan nyembah keberuntungan atau jadiin usia alasan buat berhenti belajar atau berkarya. Dia nyebut banyak tokoh sejarah yang justru capai puncak kreativitas atau mulai hal baru di usia senja. Socrates, Cato, Benjamin Franklin. Iya, Socrates belajar musik, Cato belajar bahasa Yunani di usia 80, Benjamin Franklin mulai riset filsafatnya di usia 50-an. Ada ilmuwan Prancis, Chevreul, masih aktif berkarya sampai wafat di usia 103. Wow, 103? Pesannya jelas banget, nggak pernah ada kata terlambat buat tumbuh, lupain masa lalu yang nggak bisa diubah, fokuslah pada saat ini buat bangun masa depan dengan lakuin yang terbaik. Nah, dari melakukan yang terbaik, kita beranjak ke tujuan akhir yang sering dicari orang, kebahagiaan. Jordan punya pandangan unik nih, nyebutnya paradoks. Ya, dia mulai dengan contoh Pangeran Bismarck dari Jerman. Tokoh yang luar biasa kaya, berkuasa, terkenal, negarawan hebat. Tapi, Bismarck sendiri ngaku sepanjang 83 tahun hidupnya, dia nggak pernah ngerasain 24 jam penuh kebahagiaan tanpa gangguan. Kok bisa gitu ya? Padahal punya segalanya. Nah, itu yang bikin Jordan nanya, kenapa? Dan jawabannya menurut dia, karena kebahagiaan sejati itu bukan dari luar. Tapi dari dalam. Tepat. Kebahagiaan sejati itu sumbernya dari dalam, dari kondisi batin kita, dari kedamaian hati. Ini bukan soal memiliki sesuatu, kekayaan, kuasa, popularitas. Jordan hati-hati banget bedain kebahagiaan sejati ini dari hal-hal lain yang sering disalahartikan. Oh, ada bedanya ya sama gratifikasi, kepuasan gitu? Ada. Misalnya gratifikasi, rasa senang sesaat karena dapat sesuatu, tapi sering diikuti rasa kurang. Terus kepuasan, satisfaction, keinginan terpenuhi, tapi bisa cepat muncul keinginan baru. Ada juga rasa cukup konten. Ini menarik, menurut Jordan rasa cukup bisa bahaya kalau bikin kita berhenti usaha dan berkembang, kayak bius kemajuan. Jadi malah bikin mandek ya? Bisa jadi. Dan tentu aja kesenangan, pleasure, yang sifatnya sementara dan kadang bisa bawa efek negatif jangka panjang. Kebahagiaan sejati, kata Jordan, lebih dalam, lebih tenang, lebih langgeng, dan nggak bisa dibeli atau didapat dari sumber eksternal semata. Oke, jadi kalau kebahagiaan sejati nggak bisa dikejar kayak ngejar objek, gimana dong cara nemuinnya? Jordan mawarin jalan kerajaan atau Royal Road to Happiness? Bener, metafora buat jalan yang terstruktur. Jalan ini katanya ditopang 4 pilar utama. Yang pertama itu konsekrasi, consecration, idealisme, atau pelayaran buat kebaikan orang lain, tanpa pamrih untung pribadi. Nemu makna di luar diri. Oke, pilar pertama. Terus yang kedua? Konsentrasi. Concentration, ini artinya fokusin energi kita ke hal-hal yang benar-benar penting dan esensial. Nyederhanain hidup dari keruwetan yang nggak perlu. Punya satu tujuan besar yang nyatuin upaya kita, plus belajar buang khawatir masa lalu dan takut masa depan yang sia-sia. Pilar ketiga, penaklukan, conquest. Wah, ini kayaknya perjuangan ya? Memang, ini soal kemampuan ngatasin diri sendiri, kebiasaan buruk, males, godaan. Juga kemampuan buat tegar hadapi kesulitan eksternal, serangan, kritik, tanpa kehilangan arah. Jordan pakai analogi mercusuar. Oh, yang tetap berdiri kokoh pas dihantam badai itu. Iya, tetap berdiri kokoh dan mancarin sinarnya meskipun dihantam badai ganas dari segala arah. Kuat banget ya analoginya. Terus pilar terakhir? Hati nurani, conscience. Jadiin juara hati nurani sebagai panduan utama dalam tiap keputusan dan tindakan. Selalu cari persetujuan dari hakim internal ini dalam kesunyian diri kita. Jadi, 4 pilar ini, konsekrasi, konsentrasi, penaklukan, dan hati nurani, itu jalan menuju kebahagiaan dari dalam. Itulah resep Jordan. Intinya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita buru buat kepuasan diri sendiri, itu kayak coba nangkep bayangan kita, sia-sia. Sebaliknya, kebahagiaan itu hasil sampingan alami yang muncul. Pas kita hidup dengan tujuan, fokus ke pertumbuhan diri, tegar hadapi tantangan, dan orientasinya memberi ya. Berorientasi pada memberi kontribusi, bukan cuma nerima.
Ada kutipannya yang kuat banget, ketidakbahagiaan itu rasa lapar jiwa untuk mendapatkan, sedangkan kebahagiaan sejati adalah rasa lapar jiwa untuk memberi. Wah, luar biasa ya. Banyak banget ya lapisan makna dan kebijaksanaan yang bisa kita gali dari tulisan William George Jordan yang usianya lebih dari seabad ini. Rasanya kayak ngobrol langsung sama kita hari ini ya, soal ketenangan batin, tekanan huri modern, kekuatan mandiri, cara baru lihat gagal, dan apa itu bahagia sejati. Iya, benar. Kalau dirangkum nih, apa intisari yang paling nonjol buat Anda dari semua ini? Bagi saya sih, pesan utamanya itu penegasan kembali kalau sumber kekuatan terbesar Anda itu ada di dalam diri Anda sendiri. Kemampuan buat tetap tenang di tengah riuhnya dunia, kekuatan buat belajar dan bangkit dari tiap kemunduran. Dan soal kebahagiaan itu ya? Dan pemahaman kalau kebahagiaan sejati itu bukan hadiah yang dimenangkan atau dibeli, tapi buah dari cara kita hidup, fokus pada pengembangan diri, lakuin yang terbaik tiap hari, dan nemu makna dalam memberi. Yang paling nyolok itu ya betapa pesan-pesan ini rasanya abadi melintasi waktu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin ini bisa jadi pengingat penting ya. Di tengah dunia yang sering kali terasa cepat banget, penuh tuntutan, nggak pasti, ingatlah kalau Anda punya akses ke sumber kekuatan, kedamaian, makna, dan kebahagiaan yang jauh lebih stabil dan dalam yang ada di dalam diri Anda. Dan sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke gagasan Jordan kalau kebahagiaan sejati datang dari rasa lapar untuk memberi. Ini pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba pikirin sejenak deh, satu tindakan kecil apa mungkin bisa Anda lakuin hari ini, niatnya hanya untuk hari ini aja, yang tujuannya murni buat ngasih sedikit kebaikan, kelegaan, atau senyuman ke orang lain, tanpa harap balasan apapun buat diri Anda, sekecil apapun itu. Gimana kira-kira rasanya ya kalau kita beneran luangin waktu buat ngelakuin itu? Nah, itu dia. Coba direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda sesuatu yang berharga ya buat direnungkan. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.